pasti terlibat di pikiran kita banyak perilaku-perilaku negatif yang disebabkan oleh koma. Seperti misalnya ketika seseorang mengonsumsi minuman keras ataupun koma, itu pasti beresiko melakukan tindak kejahatan seperti pemerkosaan, pemukulan, kekerasan, maupun bahkan sampai tawuran ataupun perkelahian dan jumlah yang cukup banyak. Jadi pada poin pertama kita masuk kepada pengertian dari minuman keras. Minuman keras ataupun khamar berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khamara ya'khudhu khamran, yang berarti tutup ataupun menutupi. Dari kata ini juga diambil istilah kain yang menutupi kepala wanita, yakni khimar. Adapun artinya dari kata khamar adalah minuman yang memabukkan. Jadi secara bahasa minuman keras atau khamar disebut dengan minuman yang memabukkan. Kemudian secara istilah, karena khamar mempunyai nilai negatif yang dapat menutup atau meredakan amal pikiran, dikatakan mengikuti karena dengan meminum khamar asal manusia menjadi terpuruk dalam pikiran. Pada saat mabuk, pikiran manusia tidak bisa berpikir jernih. Jadi minuman keras ataupun khamar adalah minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Jadi apapun jenisnya, kalau minuman itu memabukkan, baik itu dari terbuat dari anggur, gandum, biji-bijian, kalau memang minuman tersebut memabukkan, maka akan tetap diharamkan. Kemudian hukum minum minuman keras. Sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras diharamkan dalam Islam. Dasarnya yaitu terdapat pada dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis. Yang pertama dari ayat Al-Quran, yaitu yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh meminum khamar, berjudi, bertukar-tukar halal, mengombinasi dengan namanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi dari ayat tersebut, walaupun tidak ada perkataan jelas mengenai minuman keras apakah hukumnya haram ataupun halal, tetapi dengan disejajarkannya minuman keras dengan beberapa perkataan berdosa lainnya, itu menandakan bahwa minuman keras memang tidak boleh dilakukan, terutama ketika disejajarkan dengan misalnya dengan berkurban untuk berhala. Berkurban untuk berhala merupakan salah satu perbuatan syirik yang merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Jadi dengan disejajarkannya minuman keras dengan perbuatan syirik termasuk menandakan bahwa minuman keras memang tidak boleh dilakukan. Tidak hanya ayat Al-Quran, ada beberapa hadis yang berbicara dengan terkait haraman minuman keras atau khamar, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Jadi apapun mereknya, kalau minuman tersebut memabukkan, maka tetap diharamkan. Walaupun mereknya misalnya buah zaitun, walaupun misalnya mereknya halal, kalau memang minuman yang memabukkan, maka tetap diharamkan. Sebenarnya banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang minuman keras maupun khamar. Akan tetapi ini hanya sebagian yang saya sampaikan. Sebenarnya sebelumnya Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 10 ini banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang khamar. Akan tetapi memiliki redaksi yang berbeda-beda. Ada yang menghalalkan, ada yang memberikan informasi negatif terhadap khamar, ada
penggunaan koma. Yang pertama, boleh kalian buka pada surah An-Nahl ayat 67. An-Nahl ayat 67. Jadi ayat tersebut bertepatan turun pada masa Nabi Mekah. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratil nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Surah An-Nahl ayat 67. Dari buah kurma tersebut kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik bagi manusia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi pada ayat tersebut pada mulanya membolehkan terkait penggunaan minuman keras atau koma. Akan tetapi pada perkembangannya karena banyak pendapat negatif yang disebutkan oleh Allah membuat koma akhirnya diharamkan. Yang puncaknya turunlah ayat ini sebagai penjelasan terkait hukum meminum minuman keras. Jadi dapat disebutkan bahwa ketika orang pertama kali membuka narkoba itu tidak langsung diharamkan. Akan tetapi ada proses tertentu yang harus dilalui oleh para sahabat yang Rasulullah terkait status hukum kembali. Kemudian kita lanjut kepada had ataupun hukuman bagi pelaku minum minuman keras. Dalam Islam tentu adanya hukuman tertentu bagi seorang pelaku tindak kejahatan, termasuk ketika seseorang meminum minuman keras. Sebagaimana dalam setelah sepakat bahwa wajib dikenakan had terhadap meminum minuman keras, baik sedikit maupun banyak. Adapun bentuk dan alat had yang dikenakan terhadap meminum minuman keras adalah dicambuk, biasa dipotong kayu dengan sedang, dengan sepatu, ataupun biasa bahkan pada zaman Rasulullah pernah menggunakan tongkat kurma untuk mengukur para pelaku meminum minuman keras. Terkait berapa jumlah cambukan yang harus diberikan kepada para pelaku meminum minuman keras, dasar tersebut bisa kita ambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pernah diterangi oleh seorang yang pernah meminum minuman keras. Beliau lalu mencambuknya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali cambukan. Hadis riwayat Muslim nomor 1706. Namun terkait berapa jumlah yang harus diberikan kepada seorang pelaku meminum minuman keras, itu terutama ulama ahli fikih mazhab berbeda pendapat. Pertama menurut Imam Malik, bila berpendapat bahwa hukum untuk meminum minuman keras dicambuk ataupun dijerat dalam kali. Begitu juga menurut Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beliau menetapkan 40 kali cambukan. Akan tetapi seorang hakim ataupun seorang yang berkuasa dalam pengadilan boleh menambah 40 kali lagi sebagai bentuk ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir merupakan suatu pemberian hukuman tambahan kepada seorang pelaku meminum minuman keras dengan tujuan untuk memberikan pelajaran ataupun efek jerah yang bisa berdampak positif bagi seorang pelaku minum minuman keras. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, beliau menetapkan sesuai dengan hadis yang tersebut tadi, beliau menetapkan 40 kali cambukan terhadap seorang pelaku minum minuman keras. Kemudian terkait diharapkan hukum tertentu memiliki beberapa hikmah bagi umat manusia muslim. Yang pertama, menjaga akal. Minuman keras sangat merusak akal, merusak berpikir seseorang hingga orang yang mabuk seringkali kehilangan kendali atas dirinya. Dalam keadaan mabuk, seseorang mungkin
terutama ketika berusaha untuk berkonsentrasi. Karena ketika seseorang meminum minuman keras, akan mereka susah dikondisikan, sehingga membuat mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar akan positif manusia, seperti melakukan pemberontakan, melakukan perkelahian, bahkan mungkin sampai pembunuhan. Kemudian kedua, mencegah perilaku kriminal, kekerasan. Minuman keras seringkali menyebabkan perilaku agresif dan tidak terkendali. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas sampai tindakan kekerasan lainnya. Jadi kalau kita melihat di televisi misalnya, yang sekali perilaku negatif, khususnya tindak kriminal yang disebabkan oleh Omar, kayak tindak kekerasan tentang anggota keluarga atau tindak kekerasan orang-orang yang telah mengonsumsi minuman keras. Tidak hanya tindak kriminal, tetapi banyak sekali kasus-kasus misalnya kecelakaan lalu lintas di jalan. Ada beberapa kasus yang memang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika berkendara dalam keadaan mabuk, dan itu termasuk salah satu dampak negatif dari ketika seseorang mengonsumsi minuman keras. Kemudian menjaga kesehatan fisik. Jadi hikmah dibalik diharamkannya alkohol itu bisa menjaga fisik, karena ketika seseorang mengonsumsi alkohol, tentu tingkat kesehatan badannya akan menurun, bahkan bisa merusak beberapa organ tubuh pada manusia. Kemudian yang keempat, hikmah dibalik diharamkannya alkohol atau minuman keras bisa menjaga harmonisasi sosial. Seringkali ada kasus yang menyebabkan adanya perkelahian, contohnya di rumah tangga. Ada beberapa kasus yang menyebabkan hancurnya rumah tangga yang diakibatkan oleh entah itu suami atau istrinya yang meminum minuman keras, karena tidak tahu mengatur ataupun tidak bisa mengatur pola pikirnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Kemudian yang kelima, hikmah dibalik diharapkannya adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi Islam yang sangat menekankan betapa pentingnya untuk menjaga kesadaran spiritual. Karena dalam Islam memang tidak diperbolehkan. Kalau memang tidak diperbolehkan, maka kita sebagai seorang mukmin memang harus taat dengan menjauhi perilaku meminum minuman keras. Karena ketika sudah menjauhi, maka insya Allah akan terhindar dari dampak negatif dari seseorang yang telah mengonsumsi minuman keras. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk akhlak yang baik. Jadi ketika seseorang hindar dari perilaku dari lingkungan yang sifatnya ekstrim dan mengarahkan seseorang kepada perilaku meminum minuman keras, jadi orang tersebut akan selamat dari akhlak yang buruk. Karena kalau kita melihat ketika seseorang mengonsumsi minuman keras, tidak hanya akal yang tidak terkendali, akan tetapi termasuk juga perilakunya. Maka untuk terhindar dari perilaku negatif dari seseorang yang telah mengonsumsi minuman keras, maka perlu untuk menjaga lingkungan, baik lingkungan pertemanan maupun lingkungan yang negatif saja. Jadi itulah beberapa poin yang telah kita bahas terkait meminum minuman keras ataupun terkait hukum norma dalam Islam. Jadi memang Islam sangat peduli terhadap tidak hanya perilaku, tetapi makanan ketika konsumsi pun perlu diperhatikan. Tidak hanya dari segi kesehatannya, tetapi dari hukum asalnya. Kalau memang dalam Islam diharamkan